Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo adik-adik, perkenalkan nama Bapak Alfian dari Program Studi Pendidikan Ekonomi Fakultas Keguruan dan Ilmu Pendidikan Universitas Jember. Hari ini Bapak akan mengajarkan kalian tentang pelaku kegiatan ekonomi. Nah, tapi sebelum itu, alangkah baiknya kita berdoa terlebih dahulu ya. Yo, mari kita berdoa sesuai kepercayaan dan keyakinan masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Baik, langsung saja kita langsung masuk kepada materinya ya. Nah, materi kita hari ini yaitu pelaku kegiatan ekonomi. Nah, pelaku kegiatan ekonomi di masyarakat itu dibagi atas menjadi 4. Yang pertama yaitu rumah tangga, yang kedua perusahaan, yang ketiga pemerintah, dan yang keempat masyarakat luar negeri. Yang pertama yaitu rumah tangga keluarga atau rumah tangga konsumsi. Nah, rumah tangga keluarga ini termasuk dalam golongan pelaku kegiatan ekonomi dalam masyarakat yang terdiri atas beberapa orang dengan kebutuhan yang tidak terhingga. Nah, untuk memenuhi kebutuhannya, orang harus bekerja terlebih dahulu agar memperoleh uang. Sepertinya contoh orang tua kalian, bapak kalian yang bekerja itu untuk memperoleh uang. Nah, adapun cara yang dapat dilakukan oleh rumah tangga keluarga untuk mendapatkan sejumlah uang yaitu yang pertama yaitu menawarkan tanah atau rumah yang dimiliki kepada pihak lain untuk menerima balas jasa yang disebut dengan sewa. Kemudian yang kedua yaitu menawarkan sumber tenaga kerja atau sumber daya manusia untuk mendapatkan balas jasa yang disebut dengan upah atau gaji. Yang ketiga yaitu menawarkan modal yang dimiliki untuk mendapatkan bunga sebagai balas jasa. Kemudian yang keempat yaitu menawarkan keahlian atau memakai keahlian yang dimiliki dan balas jasa yang diterima disebut bagian keuntungan atau laba dari perusahaan yang bersangkutan. Nah, kemudian pelaku kegiatan ekonomi yang kedua yaitu perusahaan. Nah, perusahaan termasuk pelaku kegiatan ekonomi yang melakukan kegiatan produksi, yaitu meningkatkan kegunaan suatu barang. Contohnya, kayu yang berupa balok dijadikan perabot rumah tangga, meja, kursi, dan lain-lain. Nah, dalam perusahaan ada yang disebut dengan faktor produksi. Faktor produksi berperan penting dalam produksi, yaitu untuk menghasilkan output atau barang dan jasa hasil produksi. Nah, faktor-faktor produksi dibeli oleh perusahaan dari rumah tangga konsumsi. Nah, faktor produksi ini yang dibeli oleh rumah tangga perusahaan yaitu untuk menghasilkan barang dan jasa dan berupa barang konsumsi meskipun yaitu barang kapital. Nah, dari sinilah dapat diketahui hubungan antara perusahaan dengan rumah tangga keluarga. Kemudian selanjutnya yaitu kegiatan yang dilakukan oleh kelompok perusahaan. Yang pertama yaitu melakukan kegiatan produksi barang dan jasa dengan cara mengolah faktor produksi yang diterima dari rumah tangga konsumen. Nah, kemudian kegiatan yang kedua yaitu membayar imbalan atas pengguna faktor produksi. Kemudian yang ketiga yaitu menjual hasil produksi kepada rumah tangga konsumen. Kemudian yang keempat yaitu menerima pembayaran atas penjualan dan jasa. Nah, kemudian pelaku kegiatan ekonomi yang ketiga yaitu pemerintah. Nah, pemerintah menjalankan kegiatan ekonomi berdasarkan motif ekonomi sosial atau juga disebut sosial ekonomi, yaitu motif mencari penghasilan guna kepentingan umum. Nah,
Hal ini cukup berbeda dengan rumah tangga keluarga atau perusahaan ya, yang menjalankan kegiatan ekonomi hanya bermotif private ekonomi. Artinya, motif melakukan kegiatan yang berguna untuknya. Nah, adapun aktivitas pemerintah dalam menjalankan kegiatan ekonomi, yaitu yang pertama, mengeluarkan undang-undang, peraturan, dan kebijakan yang bertujuan untuk mengumpulkan dana dari masyarakat. Nah, ini misalnya pemungutan pajak dari rumah tangga konsumsi dan perusahaan. Nah, kemudian aktivitas yang kedua yaitu membelanjakan penerimaan negara untuk membeli berbagai kebutuhan pemerintah, termasuk menyiapkan sarana dan prasarana yang bersifat kepentingan umum atau yang disebut public goods, misalnya kegiatan pendidikan, keamanan, dan infrastruktur. Kemudian yang ketiga yaitu melakukan kegiatan langsung, artinya pemerintah secara langsung melakukan kegiatan ekonomi di bawah Badan Usaha Milik Negara atau BUMN, misalnya kegiatan menyiapkan tenaga listrik, jasa pengangkutan, perbankan, dan pertambangan. Nah, kemudian pelaku ekonomi masyarakat yang keempat yaitu masyarakat luar negeri atau bisa disebut dengan masyarakat internasional. Nah, hasil produksi kita tidak hanya diperuntukkan bagi konsumen dalam negeri saja loh, melainkan juga dijual kepada masyarakat luar negeri. Nah, hasil produksi dalam negeri yang dijual ke luar negeri ini disebut dengan ekspor. Sebaliknya, kita juga membeli barang dan jasa dari luar negeri yang disebut dengan impor. Nah, ekspor dan impor barang dan jasa ini dicatat dalam daftar yang disebut neraca perdagangan. Nah, kemudian sedangkan semua pembayaran dari dan atau ke negeri dicantumkan dalam daftar yang disebut dengan neraca pembayaran. Nah, itulah tadi beberapa penjelasan materi tentang pelaku kegiatan ekonomi. Nah, untuk selanjutnya, kalau adik-adik ada yang mau ditanyakan, silahkan tinggalkan di kolom komentar ya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.